thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nations will come and bow down. Name of the wrong name, I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after my heart will follow only after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Heart will follow, and my heart will follow only after you. And my heart will follow only after Terima kasih Tuhan, kami tahu betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau terlalu mengasihi kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami juga ingin mengatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan.
Kami mencintai-Mu, Tuhan Yesus, lebih dari apapun yang kami miliki ya Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau yang paling tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau yang paling mengerti isi hati kami, ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau sedikit pun, Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi, mencintai kami lebih dari apapun, Tuhan. Bahkan Engkau rela menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kalau dulu kami adalah hamba, maka sekarang kami adalah anak-anak-Mu, ya Tuhan. Anak-anak yang Engkau kasihi, ya Tuhan. Anak-anak yang Engkau sayangi, ya Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini yang begitu indah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan serta anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami ingin berbagi apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi isi hati kami, apa yang menjadi sharing dari kami, pengalaman-pengalaman kami ya Tuhan, yang tentunya boleh menjadi kesaksian bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal hingga akhir. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Ya, shalom, selamat sore untuk kita semua. Sore hari ini saya ingin membagikan tentang kisah jemaat di Philadelphia. Nah, kalau kisah jemaat di Philadelphia ini kita bisa baca lengkapnya dari kitab Wahyu pasal 3. Di situ Tuhan berfirman tentang jemaat, ada 7 jemaat ya, ada jemaat Tiatira, kemudian Laodikia, Pergamus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, satunya lagi itu Laodikia ya, iya Laodikia. Tapi dari 7 jemaat ini yang Tuhan Yesus puji cuma ada 2. Oh ya, Pergamus. Dari 7 jemaat ini yang Tuhan Yesus puji cuma 2 jemaat, yaitu jemaat Smyrna sama jemaat Philadelphia. Nah, jemaat Smyrna dan Philadelphia ini sendiri juga berbeda. Kalau jemaat Smyrna ini, mereka hidup di dalam penderitaan. Ya, mereka dilarang bekerja gitu, dikucilkan. Sebenarnya mereka bukan malas, tetapi mereka dilarang untuk bekerja, sehingga mereka jadinya miskin gitu. Padahal kalau sebenarnya tidak malas, cuman karena pada saat itu kondisinya mendesak, mereka terdesak, mereka seperti diancam, dibatasi, tidak boleh hak-haknya itu, sehingga mereka akhirnya menjadi berkekurangan. Tetapi di dalam penderitaan yang mereka alami itu, mereka justru semakin luar biasa bersekutu untuk Tuhan. Itu jemaat Smyrna yang pertama dipuji Tuhan. Kemudian yang kedua jemaat Philadelphia. Nah, ini kebalikannya jemaat Smyrna, Bu. Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kaya. Mereka punya apa ya? Kalau di sini kita baca mereka ada di dataran yang subur, kaya akan kebun anggur, produksi minuman anggurnya banyak, dan mereka ini boleh dibilang ya makmur, sejahtera. Tetapi yang luar biasanya, walaupun kondisi mereka itu makmur, kondisi mereka sejahtera, mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tetap hati mereka itu menganggap satu dengan yang lainnya itu sebagai keluarga. Nah, yang saya pelajari dari jemaat Philadelphia ini ada 4 hal penting. Yang pertama, kekeluargaan.
yang kedua rendah hati, yang ketiga taat, dan yang keempat setia. Jadi 4 hal ini menjadi ciri daripada jemaat di Philadelphia. Makanya jemaat ini sangat dipuji oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan sama mereka ada di Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya, ketika Tuhan sudah membukakan pintu berkat buat mereka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Manusia siapapun, bahkan kuasa daripada iblis pun tidak bisa menutup berkat yang mereka terima daripada Tuhan. Itu berkat itu semua ya, berkat rohani, berkat jasmani, ya itu yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kemudian Tuhan juga berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka bagimu pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi mereka ini walaupun kondisi mereka kaya, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap menuruti sama firman Tuhan. Ya, kebalikannya jemaat Smyrna tadi, mereka kondisinya miskin, tapi setia juga. Nah, jemaat Philadelphia ini kondisinya mereka sejahtera, tapi mereka juga tetap setia. Jadi kan kalau kita misalnya sebagai orang dunia kita menilai orang kalau mereka miskin, ya mungkin mereka akan setia mencari Tuhan, ya misalnya nih. Tapi kalau mereka kaya, mereka akan lupa sama Tuhan. Ya biasanya orang kalau sudah kaya, mereka jadi lupa sama Tuhan. Mereka malah mencari kesenangan dunia. Mereka mencari sesuatu yang, ya menjadi kesenangan dunia. Tapi berbeda. Sebentar ya, ini ada yang join ya sebentar. Dari grup kan mungkin. Bentar ya Bu ya. Oke. Ya. Shalom Kak Jogi. Shalom Kak Jogi. Shalom. Shalom Kak Jogi Manurung. Shalom Kak Jogi. Iya. Ya, selamat bergabung ya Kak Jogi. Ya, terima kasih Kak Jogi. Ya. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi, perbedaan jemaat Smyrna dan Philadelphia ini berbeda. Kalau jemaat Smyrna itu mereka ada di dalam kemiskinan, tapi mereka tetap setia sama Tuhan, ya. Nah, yang luar biasanya jemaat Philadelphia ini, walaupun mereka makmur, sejahtera, tetapi mereka tetap setia dan rendah hati. Itu yang Tuhan senangi dari mereka, ya. Karena kalau kita lihat orang dunia, kalau mereka sudah bergelimangan harta, mereka sudah punya jabatan, kekuasaan, wah jadinya sombong, congkak, terus semena-mena terhadap orang lain, lupa sama Tuhan. Nah, berbeda dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini mereka sejahtera, makmur, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap taat sama perintah Tuhan. Makanya Tuhan bilang di Wahyu ayat 8, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Betapa luar biasanya. Makanya Tuhan janjikan berkat buat mereka apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Arti pintu ini banyak, Bu. Artinya pintu kerajaan surga, karena kerajaan surga itu kan Tuhan Yesus berkata di kitab Yohanes, akulah pintu, ya, I'm the door, ya, ada di kitab Yohanes, ayatnya saya lupa pasalnya, tapi dikatakan akulah pintu. Nah, itulah gambaran daripada apa yang ingin Tuhan
janjikan kepada jemaat Philadelphia ini. Jadi kalau Ibu coba nanti pelajari kitab Wahyu, ya, saya juga baru lagi belajar kitab Wahyu dari 7 jemaat ini. Yang 5 jemaat itu mereka dicela oleh Tuhan, ya, jemaat, apalagi jemaat Laodikia itu, wah, sombongnya mereka minta ampun. Mereka menganggap diri mereka kaya, tetapi Tuhan bilang apa? Kalian itu miskin. Mereka menganggap diri mereka itu pandai, tetapi Tuhan bilang mereka itu bodoh, miskin, ya. Kalau Ibu cari di kitab Wahyu pasal 4, ya, atau nggak salah itu. Nah, jemaat Laodikia, jemaat Sardis, jemaat Tiatira, jemaat Pergamus, sama jemaat Efesus, ya, satunya. Iya, Efesus. Itu mereka dicela oleh Tuhan. Ada yang dipuji, tapi ada yang dicela. Tetapi jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia ini, mereka sangat-sangat dicintai Tuhan. Tuhan begitu memuji mereka, bahkan Tuhan menjanjikan berkat buat mereka. Itu yang menjadi rema buat saya, bahwa ketika kita sungguh-sungguh, ya, kalau kadang kalau kita susah, kita cari Tuhan mungkin masih normal, ya. Orang susah mencari Tuhan. Misalnya dia sudah jatuh sakit, baru dia cari Tuhan. Misalnya dia sudah dalam kondisi susah pekerjaan, susah perekonomian, dia mencari Tuhan. Itu hal yang memang wajar. Tetapi ada yang lucu. Orang sudah kaya, sudah sukses, tapi dia tetap setia dan mencari Tuhan. Itu yang jempolnya luar biasa. Karena orang yang sudah sukses dan kaya itu biasanya cenderung akan melupakan Tuhan. Karena mereka lebih disibukkan dengan bisnis, kekayaan mereka. Ya, walaupun ada juga, ya, orang yang sudah kaya, tetapi mereka bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, contohnya adalah jemaat Philadelphia ini. Nah, dari 7 jemaat yang kalau Ibu Ivi dan Kak Yogi baca di Wahyu, dari 7 jemaat yang ditulis ini, sampai sekarang 2 jemaat aja yang ini yang masih tersisa, yaitu jemaat yang gereja kekristenannya itu masih ada, yaitu jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna. Itu mereka berada di daerah Turki, negaranya negara Turki. Negara Turki ini kan ada agama Islamnya mayoritas. Nah, sedangkan agama Kristennya di sana tidak terlalu banyak. Tetapi tetap mereka bertahan di sana, jemaat Smyrna dan juga jemaat Philadelphia. Nah, jadi apa yang sudah Tuhan janjikan itu memang luar biasa, ya. Jadi kita belajar dari jemaat Philadelphia ini ada 4 hal yang penting: kekeluargaan, taat, rendah hati, dan setia, ya. Kalau kita punya 4-empatnya ini, ya, Tuhan itu pasti akan memberkati kita, menyenangkan kita. Yang penting kita rendah hati. Yang penting kita taat sama perintah Tuhan. Kita setia sama Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang kita alami, kita tetap setia. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan yang keempat, kita harus tetap taat sama Tuhan. Taat, setia, rendah hati, dan kekeluargaan. Itu yang saya dapatkan dari jemaat di Philadelphia. Makanya Tuhan menjanjikan mereka apa? Bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan sudah bilang, saya bukakan pintu bagi Ibu Elia, saya bukakan pintu bagi Ibu Indri, saya bukakan pintu bagi Kak Yogi Manurung, siapa yang mau tutup? Tidak bisa, biar kuasa iblis sekalipun tidak akan bisa yang menutup pintu daripada apa yang sudah Tuhan buka. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Yang penting tadi kuncinya itu kita harus kekeluargaan, kita adalah keluarga rohani, kemudian kita harus taat, setia, dan rendah hati. Kalau kita punya keempat kunci ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan berkat tidak harus uang, ya, tidak harus materi, tetapi
damai sejahtera di hati, berkat sukacita, berkat pengharapan yang luar biasa, dan kita bisa membagikan berkat itu kepada orang lain. Ya, misalnya kita dapat berkat sukacita nih, kita bagikan sama orang yang hidupnya murung, sedih, ya kita bikin sukacita mereka begitu. Nah, kalau kita dapat berkatnya damai sejahtera, kita lihat orang yang lagi misalnya apa emosi, bad mood, ya kita datang, kita hadirkan damai sejahtera, mereka bilang, wah saya kok kalau dekat kamu rasanya damai sejahtera begitu ya. Nah begitu. Atau wah kalau saya dekat ke kamu kayaknya kok rasanya sukacita ya. Nah itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tetapi itu kita semua bukan peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Yang memberikan itu semua adalah Tuhan Yesus. Yang penting kuncinya kita melekat kepada pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang, di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, Tuhan sudah tinggal di dalam kita, maka orang lain akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi orang lain akan melihat, kok dia seperti ciri-cirinya Tuhan Yesus ya? Kok dia orangnya penuh kasih ya? Nah, sehingga orang itu akan bertobat. Dia akan, oh iya, dia benar-benar menunjukkan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya mau ikut dia, saya mau minta didoakan sama dia, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau dibaptis, saya mau diselamatkan. Nah itu, hidup kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah itu yang saya bagikan pada sore hari ini tentang jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Selebihnya kalau Kak Yogi atau Ibu Indri mau membaca tentang 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, wah pasti seru ya. Tapi dari 7 jemaat ini hanya 2 jemaat yang diberkati, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Yang satunya yang nggak dicela. Artinya 5 yang lainnya itu dicela Tuhan. Tetapi yang 2 ini Tuhan memuji mereka. Tuhan tidak mencela mereka. Tuhan tidak mendapati kekurangan dalam kehidupan rohani mereka. Makanya Tuhan memuji mereka ya. Jemaat Smyrna sama jemaat Philadelphia. 2 jemaat ini menjadi contoh untuk kita dalam bergereja juga ya. Kadang dalam pelayanan itu biasanya kan ada gesekan, ada perselisihan, tetapi jangan seperti itu. Kita harus menjadi satu keluarga. Kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jika ada yang terluka, kita pun ikut merasa empati. Jika contohnya tangan kita kena silet, ya makanya kita merasa sakit di pikirannya, jadi sakit ya karena tangannya kena silet. Atau misalnya badan kita sakit, yang lain juga ikut kerasa. Nah seperti itulah anggota tubuh Kristus. Kalau salah satu anggota tubuh Kristus ada yang dalam pergumulan, kita harus membantu dengan doa, memberikan kekuatan, ya. Kalau kita punya berkat, kita berikan berkat, seperti itu. Itu namanya jemaat yang saling melengkapi, ya. Sama seperti jemaat gereja mula-mula itu, ya, zaman rasul-rasul mereka di hari Pentakosta memecah-mecah roti, membagi-bagi roti. Nah, zaman seperti itulah mereka mulai sama-sama membagi roti rohani, roti jasmani, kemudian mereka memecah-mecahnya, dan jemaat mereka bertambah banyak. Apa yang menjadi milik mereka, mereka berikan kepada yang lain. Nah, itu seperti itu contohnya. Ya, itu. Oh iya, silakan Bu Indri. Ya, itu dari saya tentang jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia.
Iya, ada telepon masuk, saya terima sebentar. Oh, silakan Bu Lia. Ya, Ibu Lydia mungkin silakan melanjutkan, silakan. Ya, ini ada Kak Yogi, Kak Yogi dengar. Ya. Ya, belum semuanya. Mungkin menanggapi dari tadi ya Pak Mario tentang rendah hati. Nah, saat ini Agak kencang sedikit. kedengaran. Biar kedengaran. Shalom. Ya. Suara saya kedengaran ya Kak Yogi ya? Kedengaran. Kalau sharing dari saya tentang menanggapi yang rendah hati. Halo ya. Di rumah. Rendah hati. Bener ya, Tuhan tuh nggak suka kita itu sombong. Tuhan membenci kesombongan tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di banyak hal buat saya pribadi itu susah ya untuk menaklukkan kesombongan dan saya masih belajar untuk rendah hati. Nah, itu saya dapat ayat, mungkin teman-teman di KBS tuh udah pada tahu ya. Saya sering sharing tentang ini dan masih berproses sampai sekarang. Dari Matius 11 ayat 29. Di situ dikatakan, belajarlah, pikulah kuk yang kupasang ya. Sebentar. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kalau saya pikir-pikir dari sejak zaman dulu ya, dari kitab Perjanjian Lama, seringkali terjatuhnya itu karena sombongan. Banyak sekali yang jatuh di kesombongan ini. Terus, oh ya, kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Saya dikasih ayatnya yang ini, belajar sama Tuhan karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Lalu saya berpikir lagi, pernah nggak sih Tuhan Yesus itu sombong? Sepertinya itu nggak ada di firman ini gitu ya. Jadi benar, nah saat di proses seperti itu saya tuh sering menolak gitu. Padahal Tuhan tuh udah mau ngajarin aku rendah hati gitu ya. Misalnya melayani dalam pekerjaan misalnya, kita ditaruh di tempat pekerjaan yang mungkin itu enggak di pandangan orang itu enggak bagus gitu, maksudnya enggak di posisi yang bagus. Seperti contohnya yang rendah gitu ya. Sebenarnya di situ saya dididik seperti ini supaya kamu tuh enggak sombong gitu. Kamu bisa merasakan kalau mau menjadi pelayan Tuhan itu ya melayani. Kamu harus punya hati yang melayani gitu. Sebenarnya dari dulu tuh udah dididik seperti itu, tapi dari sayanya tuh sering menolak terus. Tapi Tuhan tuh nggak pernah lelah ya. Tuhan tuh sangat mengasihi gitu. Jadi Tuhan terus berjuang. Pada akhirnya saya menyadari, oh kenapa ya saya nggak pernah keluar dari sini. Ternyata saya tuh sering menolak gitu. Jadi sekarang ini saya mau bersyukur ya. Apapun yang saya alami, mungkin kejadian atau keadaan, itu mungkin daging saya itu suka kayak, nggak enak Tuhan, kayak gini tuh rasanya nggak enak. Tetapi justru itu tuh yang terbaik buat saya dibentuk Tuhan gitu. Supaya tidak timbul yang namanya kesombongan gitu. Kita jadi punya karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, mungkin itu yang saat ini saya lagi jalani ya prosesnya untuk disuruh belajar sama Tuhan Yesus supaya saya bisa memiliki hati yang lemah lembut dan juga rendah hati. Mungkin itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lydia. Jadi betul ya, rendah hati itu salah satu sifat yang Tuhan sangat sukai. Kalau kita baca sebentar saya buka ya, kita baca di kitab Galatia. Coba kita buka di kitab Galatia, pasal yang ke-5, Galatia, ayat yang ini tulisannya kecil sih soalnya. Oh ini Efesus. Galatia 5, tulisannya kecil. Ya, nah ini ya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang termasuk dalam kerendahan hati itu adalah kemurahan, ya. Kemurahan, ya. Kalau kita baca dari kitab Matius, pengajaran Tuhan Yesus di bukit itu, ya. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang, sebentar saya buka biar lebih pas ya ucapannya. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah ini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang rendah hati pasti dia tuh tidak sombong ya, karena Allah itu sangat membenci kecongkakan ya. Congkak itu Allah nggak suka. Contohnya kalau di Alkitab, salah satu orang yang paling yang congkak ya, itu namanya adalah Raja Saul ya. Dia karena dia ngeles ya, bahasa anak sekarang yang ngeles, dia ditegur tapi dia nggak mau ini ya, dia masih membantah loh betapa dia masih tinggi hati. Akhirnya kita tahu sendiri akhir hidupnya seperti apa. Tetap kalau dibilang kesalahannya itu enggak besar ya, kesalahannya itu malah lebih besar kesalahan Raja Daud daripada Saul. Tetapi mengapa Saul tidak diberkati dan akhirnya Daud yang malah sudah melakukan kesalahan yang luar biasa. Kesalahan Daud itu kalau mau dibilang, dia sudah ngambil istri orang, dia bunuh lagi suaminya. Itu kesalahan yang kejahatan yang luar biasa. Tapi mengapa Tuhan mengasihi Daud? Karena Daud itu mau rendah hati. Dia mau mengakui semua kesalahannya. Dia mau datang, dia mau merendahkan hati dia sungguh-sungguh mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan mengasihi dia. Itulah juga kita ya. Kalau kita rendah hati, ya kita ini siapa? Kita ini manusia yang tidak punya apa-apa. Kita datang ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Nanti kita kembali juga, kita juga tidak bawa apa-apa. Jadi kita semua ini tidak punya apa-apa. Ya jangan menganggap kita punya ini, oh enggak, itu semua hanya titipan ya. Bahkan Ibu Lydia ini istri saya, tetapi bukan saya yang mempunyai dia, tetapi yang mempunyai dia adalah Tuhan ya. Tetapi saya dititipkan Ibu Lydia untuk dikasihi ya. Demikian juga saya dititipkan oleh Tuhan untuk Ibu Lydia agar Ibu Lydia juga mencintai saya, menghormati saya sebagai suami. Demikian juga kita, misalnya Kak Yogi juga ya, misalnya Kak Yogi punya apa, ya itu bukan punya Kak Yogi, tapi itu semua punya Tuhan. Artinya semuanya kita itu harus rendah hati. Semua yang kita punya itu bukan usaha kita. Coba kita lihat saat ini. Banyak orang di rumah sakit yang kena COVID, apalagi waktu zaman masih COVID Delta, mereka butuh oksigen itu mereka belinya mahal loh, bayangkan. Sedangkan kita yang tidak kena sehat, kita bisa menghirup oksigen dengan gratis, tis belas nggak bayar. Apa itu tidak bagaimana luar biasa baiknya Tuhan. Orang yang sakit harus beli oksigen mahal-mahal, oksigennya susah juga, sudah mahal, susah juga didapat. Ya, bagaimana Tuhan itu tidak begitu baik sama kita. Oleh karena itu, kita harus rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kita punya berkat apa sekecil apapun, kita harus mengucap syukur. Kita harus rendah hati. Ya, kondisi dan situasi tidak boleh mempengaruhi hati kita. Ya, kalau kondisinya lagi tidak bagus, ya kita tetap bersyukur aja. Terima kasih Tuhan. Saya percaya melalui apa yang saat ini saya alami, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik di balik itu semuanya. Jadi terima kasih Bu Lydia untuk apa yang dibagikan pada sore hari ini mengenai rendah hati. Ya,
sebelum kita ke Ibu Indri, mungkin dari Kak Yogi ada yang ingin di-sharingkan Kak Yogi, atau sekedar berkenalan nih Kak Yogi. Mungkin boleh, silakan Kak Yogi. Kita pengen kenalan ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Mario. Ini istri saya Ibu Lydia, ya. Kalau kami saat ini tinggalnya di kota Yogyakarta. Nah, kalau Kak Yogi ini dari marganya saja kita sudah tahu pasti bukan orang Jawa, tapi orang Batak, ya. Manurung, ya. Manurung itu orang Medan, ya. Horas Kak Yogi, ya. Lai Yogi, ya. Nah, mungkin Kak Yogi mau memperkenalkan diri, boleh, silakan. Kalau misalnya Kak Yogi berkenan, silakan. Nanti. Ibu Indri juga belum kenal, siapa tahu mungkin Kak Yogi ingin berkenalan dengan kita semuanya. Kak Yogi, pakai suara aja nggak apa-apa Kak Yogi, kalau malu. Nggak perlu pakai, misalnya masih malu pakai video, pakai suara boleh. Ya, shalom Kak Yogi. Shalom Pak, Bu. Ya, selamat sore Kak Yogi. Iya. Selamat sore Pak, Bu. Ini perkenalkan, nama saya Yogi Manurung dari Sumsel. Alamat ya, dari kota Sumsel, Pak, Bu. Iya. Gereja KBP. Kalau Pak Ibu gereja mana? Oh iya, salam kenal ya Kak Yogi. Kalau HKBP itu memang gerejanya orang Medan, ya. Huria Kristen Batak Pantai Kosta, ya, kalau nggak salah, ya. Batak Protestan. Pak. Protestan, ya. Huria Kristen Batak Protestan, betul. Ya, kalau saya bergereja di gereja GBI Keluarga Allah Jogja. Nah, kalau Ibu Indri ini, nanti Ibu Indri yang memperkenalkan dirinya. Beliau berada di kota Jombang. Ya. Kalau Kak Yogi, ya berarti Kak Yogi tinggalnya di kota Medan, ya? Sumsel, Pak. Sumsel. Oh, Sumatera Selatan itu Palembang, ya? Iya Pak, Palembang. Oh iya, Palembang. Oh iya. Kak Yogi kuliah atau kerja atau masih sekolah? Kuliah Pak. Oh, kuliah. Oh iya, puji Tuhan. Kuliahnya di Sumsel juga ya Kak, ya? Iya Pak. Baru maba, baru mahasiswa baru. Oh, baru mahasiswa baru, puji Tuhan. Ya, salam kenal ya buat Kak Yogi. Ya, kita kalau hari Minggu ini memang banyak yang tidak ikut karena banyak yang pelayanan Kak Yogi. Jadi kalau Kak Yogi mau tertarik ingin ikut, kita ada di hari Minggu jam 4 sore, kemudian di hari Selasa itu kita khusus ada namanya doa dan pujian penyembahan. Jadi tidak sharing, hanya kita sambil menyanyi, sambil berdoa. Misalnya ada yang sakit, kita doakan. Ada yang misalnya punya pergumulan, kita berdoa. Tapi kita sambil praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Itu jam 7 malam hari Selasa. Setengah 8. Kalau hari Kamis, jam setengah 8 malam juga, Kak. Kita sharing juga sama seperti hari Minggu ini. Jadi siapa tahu Kak Yogi misalnya tertarik ingin ikut, tidak ada misalnya kesibukan, boleh silakan Kak Yogi, kita terbuka untuk Kak Yogi. Ya, ini kita dari banyak gereja, ada yang Katolik juga bahkan, ya, ada yang dari GKI, ada yang dari, kalau yang dari Sumatera itu ada beberapa orang. Ada yang namanya Delvi Hutauruk, ya, dia orang Medan tetapi tinggalnya di Riau. Dia mahasiswa baru masuk juga, mahasiswa teologi, ya. Kalau Kak Yogi ini mahasiswa jurusan apa, Kak? Jurusan sejarah, Pak. Oh, jurusan sejarah. Ya, baik. Ya, tapi ini ya, jangan ini ya, ingat-ingat sejarah-sejarah yang baik ya, Kak, ya. Ya, enggak, bercanda aja, Kak, bercanda. Ya, mungkin ada yang ingin Kak Yogi bagikan buat kita-kita atau cuma ingin berkenalan aja, Kak? Perkenalan saja, Kak. Terima kasih, Kak.
Oh ya, Kak Yogi tahu ini dari grup ini ya, anak Tuhan ya. Ya Pak. Oh iya, puji Tuhan Kak Yogi ya. Saya senang sekali berkenalan dengan Kak Yogi. Semoga Kak Yogi di hari Selasa, Minggu, dan hari Kamis. Nanti saya bagikan, kalau di grup anak Tuhan itu selalu saya bagikan jadwal ibadahnya. Jadi kalau misalnya ada ibadah nanti saya bagikan. Kalau Kak Yogi mau ikut, silakan ya. Kita selalu terbuka untuk siapa aja. Terima kasih ya Kak Yogi untuk perkenalannya. Ya, sekarang kita terima kasih Kak Yogi. Sama-sama Pak. Iya. Oke, sekarang kita ke Ibu Indri. Silakan Ibu Indri, ada yang ingin dibagikan sore hari ini? Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, saya mahasiswi baru di KBS. baru berapa bulan gitu ya Bu ya? Tapi rajin ya, maunya jadi yang kumlot gitu. Ya, belajar tentang kerendahan hati kita itu memang tidak mudah ya. Seringkali kita itu Tuhan kasih apa sedikit, kita udah merasa wow gitu ya. Kita contohnya ini bisa dipakai Tuhan untuk nubuatan, gitu aja kita udah wow gitu. Nah ini kita harus belajar untuk rendah hati. Saya tidak ingin membicarakan orang lain, tapi saya sendiri ketika saya itu dulu waktu pelayanan, saya dapat gelar pendoa syafaat. Kamu tergabung dalam kelompok pendoa syafaat. Itu bangga gitu ya. Saya senang gitu, waduh, pendoa syafaat gitu. Pakai ini ya, apa itu rompi itu kalau mau pelayanan gitu. Wah, wis sombong gitu. Bangga gitu. Nah, akhirnya digoncang jatuh, gelarnya hilang, diproses. Akhirnya saya di situ saya diingatkan hal ini ya. Mungkin tidak bilang gini, nah jatuh lu itu aja sombong, katanya pendoa syafaat. Buktinya jatuh juga kan. Tapi Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dia tidak pernah menyerah untuk membuat saya kembali. Dia menunggu saya, dia selalu berusaha untuk meraih saya kembali. Saya bersyukur sekali, dan hari-hari ini saya juga seringkali ditarik-tarik sama Tuhan ya. Malam tiba-tiba dibangunkan itu, saya teringat ceritanya Pak Gendi. Kalau bangun malam jangan cari HP, tapi sapalah Tuhan dulu. Dia sudah menunggu kamu untuk disapa. Kamu curhat sama Tuhan. Itu dia sangat senang. Itu saya ingat terus, dan saya mulai belajar untuk mempraktekkan. Ketika saya sekolah doa yang saya dapat itu seperti itu. Dan saya mulai belajar. Saya tidak seperti dulu ya. Kalau hari-hari ini saya gereja itu sering, ayo sinar. Wah, senang saya. Saat saya senang, saya diingatkan, jangan sampai saya seperti waktu jadi pendoa itu bangga pakai jas gitu aja udah bangga, wajib pendoa. Sombong banget gitu loh. Kadang disapa orang gitu, shalom, gitu sudah kepalanya besar sekali, pendoa kok. Disapa mas ya kayak gini, Tuhan tolong saya ini nggak pernah nyanyi, nggak pernah singer, nanti suara saya jadi kayak apa gitu ya. Terus mau WL, tugas WL, saya itu udah panik duluan. Saya ini bertahun-tahun di gereja itu pernah WL, nggak pernah tugas WL.
Tapi kali ini WL dikawin. Saya gini, Bu, apa enggak lutut saya ikut nyanyi nanti kalau saya dipilih jadi WL. Saya merasa nggak mampu banget gitu. Lalu saya bilang, Tuhan tolong saya. Tapi puji Tuhan bisa melewati dengan baik. Ketika saya disuruh berdoa dulu itu langsung kalau disuruh berdoa itu ya dengan rasa bangganya itu bisa berdoa langsung tos gitu. Sekarang kalau disuruh berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan supaya saya bisa berdoa dengan baik. Berat itu pernah jatuh. Itu saya belajar untuk selalu minta pertolongan Tuhan karena ada pelajaran berharga yang pernah saya dapat. Ini saya bagikan di kelompok ini karena saya udah teman-teman dekat ya. Saya tidak malu untuk membagikan bagaimana saya sombongnya dulu menjadi seorang pendoa itu. Kalau datang pagi pakai jas, saya gitu. Pendoa kok bangga gitu pagi beberapa orang. Lagi Pak Budi sampai bilang gini, mamamu, ya dong, kan aku pendoa gitu. Jauhkan, saya nggak berani lagi. Apalagi Yohanes, ya itu kalau disuruh nyanyi, kalau disuruh apa gitu nggak ini ya mami. Kalau disuruh doa sih oke gitu. Langsung saya stop juga, jangan diterusin. Nanti saya jatuh lagi, nanti mami jatuh lagi. Oh gitu ya iya, soalnya mami dulu tuh baru pakai seragam aja, baru dipakai berdoa itu kok pakai seragam itu udah bangga. Ya apalagi kalau dikasih karunia lah tambah parah, makanya sama Tuhan jangan dulu sekolah dulu. Ya memang belajar untuk rendah hati itu waktu dan proses, saya percaya itu. Betul. Saya harus belajar bagaimana saya sekarang ini belajar lagi dari awal. Mau nyanyi, Tuhan tolong saya. Mau WL, Tuhan tolong saya. Nanti pas saya itu enggak seperti orang-orang yang sudah senior gitu. Mau berdoa juga apa yang mau diucapkan ya bingung gitu. Minta tuntunan Tuhan. Kalau dulu, aduh aku kok langsung kayak paling sombongnya itu. Ya itu aja yang dari saya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Indri. Ya, jadi ada pelajaran yang bisa kita pelajari daripada apa yang diceritakan oleh Ibu Indri. Apa yang kita miliki ya itu semuanya itu bukan kita yang punya, semuanya Tuhan yang punya. Biasanya kalau kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya mau rendah hati, kita akan direndahkan loh, benar. Sama orang kita akan direndahkan. Itu namanya kita sedang diuji, kita sedang diproses. Kalau kita lihat di Alkitab, Yusuf ya, dia direndahkan, ya saudara-saudaranya dia dibuang, bahkan dia dijadikan di penjara dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak sombong, dia tetap rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia, walaupun dia menjadi orang kedua di bangsa Mesir saat itu, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya di Israel, ya. Saudara-saudara yang sudah membuang dia, ya. Jadi kalau orang bilang saya mau belajar rendah hati, pasti dia akan direndahkan. Itu sudah pasti. Kalau bilang saya mau belajar mengasihi, pasti ada yang akan menguji orang itu, kesabarannya, entah kesabaran atau apa. Kalau dia mintanya seperti itu, maka Tuhan akan memberikan ujian dulu buat dia. Kalau misalnya dia lulus, nah, dia akan diberikan ujian yang lebih lagi, ya, tingkat 2 misalnya. Nah, kalau lulus tingkat 2, diberi lagi tingkat 3, ya. Tapi semua Tuhan sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak akan diuji, dicobai melebihi
batas kemampuan, karena Tuhan tahu seberapa mampu kita untuk menghadapi itu semua. Jadi kalau kita belajar untuk rendah hati, kita belajar, yang penting kita punya niat, kita mau rendah hati, kita mau mengasihi, pasti kita minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan. Ya, Tuhan paling senang sama orang yang rendah hati, Tuhan paling senang sama orang yang murah hati, orang yang mau mengasihi. Tuhan sangat senang sama orang yang seperti itu. Kalau kita sombong, sudah, kita pasti akan jatuh. Itu benar. Ya, kalau kita sombong, kita akan jatuh. Jatuh di hadapan Tuhan nomor satu, dan yang kedua, kita akan jatuh di hadapan manusia. Ya, orang yang sombong itu sama seperti Raja Nebukadnezar itu. Dia begitu sombong, dia mengakui dia yang bisa dan segala macamnya. Akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman sama dia, diberi sakit apa kalau nggak salah. Setelah itu dia minta ampun. Itu yang ditaruh hutan bukan rumput itu. Iya. Nebukadnezar itu. Ya. Setelah itu dia diberi sakit, dia sembuh karena dia mengakui dosa-dosanya. Dia bilang, iya, saya sudah sombong, saya sudah angkuh, ya. Akhirnya dia disembuhkan. Ya, seperti itulah kita. Makanya ada di dalam firman Tuhan, saya pernah baca di Amsal, ya. Saya mohon maaf, saya lupa ayatnya, tapi di sana dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, jadi kalau orang tinggi hati, pasti dia akan hancur. Percaya, ya. Tidak usah kita tinggal tunggu saja waktunya. Orang yang tinggi hati pasti dia akan direndahkan. Dia pasti akan direndahkan. Tapi kalau orang yang rendah hati, ya penting jangan dibuat rendah hatinya, ya. Rendah hati itu berarti kita harus tulus, ikhlas. Yang tahu hati kita adalah Tuhan sendiri. Bukan kita membuat-buat sama manusia, ini saya rendah hati loh. Kamu tahu nggak saya ini rendah hati seperti itu. Atau kita pura-pura gitu di hadapan manusia. Tapi Tuhan tahu isi hati kita, ya. Tuhan tidak melihat daripada sikap kita, tampang kita, perbuatan kita, tetapi Tuhan melihat ke kedalaman hati kita, ya. Jadi kalau kita mau belajar rendah hati, mari belajar rendah hati dari hati kita yang paling dalam. Orang kalau mau belajar rendah hati itu pasti akan banyak sekali orang yang akan merendahkan dia, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalaminya. Tuhan Yesus direndahkan, ya. Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus ditonjok, bahkan dipukul, bahkan dicambuk, ditombak dan segala macamnya, segala sesuatunya Tuhan Yesus sudah alami, ya. Kita apa, siapa kita, ya. Tuhan lakukan itu semua untuk kita, ya. Betapa jahatnya kita kalau kita merasa tinggi hati, sombong, kita sungguh-sungguh jahat, ya. Padahal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tapi Tuhan mau kita belajar rendah hati, kita mengasihi sesama kita. Kalau ada orang yang membenci kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus mendoakan mereka. Kita harus memberkati mereka, ya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih, ya. Dalam kasih itu pasti ada pengorbanan, ya. Tanpa ada pengorbanan, biasanya orang sebut itu bayar harga, ya. Tapi kalau bahasa saya, pengorbanan. Kasih itu pengorbanan. Makanya ada lambang salib sama dengan love. Ya. Tanpa ada salib, tidak mungkin akan ada kasih. Tanpa ada pengorbanan, tidak mungkin akan ada kasih. Pengorbanan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menyelamatkan kita melalui kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita sudah diselamatkan, kita mengasihi orang lain, sehingga orang lain juga diselamatkan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Itu saja mungkin dari saya. Ibu Lydia mau menambahkan? Sudah cukup? Mungkin ini ya, apa Ya. namanya, kalau untuk tahu nih kita itu sebenarnya masih sombong apa enggak. Kita bisa ngetesnya kalau kita masih iri, ya. Melihat orang yang lebih dari kita iri, berarti itu masih ada Ya. sombongnya. Gitu. Jadi kalau lihat
lihat yang misalnya kita mau seperti dia tapi kita nggak mampu, terus kita iri. Itu kita sombong, itu salah satu juga sombong ya. Sama juga kenapa Tuhan Yesus disalib itu karena ahli 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 Taurat, Taurat dan orang Farisi itu mereka kan iri iri ya hati. sama Tuhan Yesus gitu. Jadi itu juga kesombongan yang mengakibatkan jadi seperti itu. Jadi ya mungkin itu untuk ngetesnya kita masih sombong apa enggak, dan saya kadang masih terus berperang terus berjuang untuk supaya bisa menaklukkan kesombongan ini. Memang benar kata Bu Indri itu butuh proses, tapi percaya kita bersama Tuhan Yesus pasti kita mampu mengalahkan kesombongan, kita menjadi rendah hati gitu. Amin. Ya, jadi rendah hati itu tadi seperti dikatakan Ibu Lydia, tidak ada. Kalau kita iri hati berarti kita masih ada sombongnya, ya. Kalau kita misalnya ada yang berhasil, ya kita harus ikut bersukacita bersama mereka. Kalau ada yang misalnya Ada yang sukses, berhasil, "Wah, aku juga lebih bisa kok." Gitu. kalau ada yang sukses, harusnya kita bersukacita. Wah, puji Tuhan, saya ikut senang, saya ikut berbahagia, saya ikut bersukacita atas keberhasilan yang dihadapi oleh kamu, ya. Tapi kalau misalnya iri hati, berarti baru aja segitu, saya juga bisa kok, gitu ya, misalnya seperti Ada, itu. lihat aja ntar. Misalnya tetangga beli apa gitu, alah baru beli motor, saya juga bisa kok beli motor. Nah, seperti itu namanya iri hati. Atau lu tunggu ya besok, lihat gue lebih bisa dari lu, katanya gitu ya. Itu berarti tandanya kita masih sombong, ya. Jadi kita kalau rendah hati itu kita harus benar-benar serendah, ya, hati kita itu merendah. Tapi bukan kita rendah diri, bukan, rendah hati, ya. Kita bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu berarti kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Tetapi kalau kita rendah hati, berarti kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Ada yang berhasil, kita ikut senang. Wah, puji Tuhan, selamat ya, saya ikut senang, saya ikut berbahagia, ya. Nah, misalnya ada yang sedih, ya kita juga, wah, saya ikut berempati, ya. Kita berikan kekuatan, kita berikan dukungan. Nah, itu yang namanya mengasihi, ya. Dengan demikian, jadi intinya kita merasakan senasib sepenanggungan. Apa yang orang lain rasakan, kita juga rasakan. Kalau dia senang, kita harus senang. Kalau dia sedih, kita juga ikut senasib sepenanggungan, ya. Itu yang namanya keluarga Allah. Tapi kalau mau berhasil dalam kesombongan itu bisanya ada satu ya jalannya yang tadi kayak belajar dari Tuhan Yesus. Tapi itu tuh memang kayak kita dihancurkan benar-benar. Jadi keakuan kita tuh terus ditekan gitu. Jadi kitanya nggak ada, tapi justru Tuhan Yesus yang ada dalam kita yang menguasai hidup kita. Jadi ya udah kita udah nggak ada lagi. Maksudnya keakuan kita tuh udah nggak ada gitu. Jadi itu malah hasil kita nggak sombong lagi. Ternyata Tuhan Yesus sendiri yang ambil alih dan ya udah ringan aja gitu. Iya. Itu sih, tapi ya itu kata Bu Indri proses ya Bu. Keakuan. Ya, betul. Jadi semua itu kita nggak bisa buat sendiri. Semua itu karena pertolongan daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, ya. Jadi kita minta pertolongan terus, ya. Karena daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Jadi kita harus terus setiap hari, Tuhan Yesus bantu saya agar saya rendah hati, agar saya mengasihi, ya. Itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Siapa kita? Ya, kita bukan siapa-siapa, ya. Tapi kita punya Tuhan yang sudah menang dari segala-galanya, ya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk kemenangan kita, ya. Kita tinggal imani, percaya, lakukan perintah Tuhan itu, ya. Lakukan, ya. Bukan hanya kita perkatakan tetapi lakukan, ya, menjadi pelaku-pelaku firman, ya.
Oke, saya kira demikian karena ini sudah 5:30 ya. Kita akan akhiri ibadah kita ya. Semoga apa yang kita bagikan pada sore hari ini ya, yang dibagikan oleh Ibu Indri tadi tentang pengalamannya waktu menjadi pendoa syafaat, kemudian tadi yang saya bagikan tentang jemaat Philadelphia dan Smyrna, kemudian yang dibagikan Ibu Lydia tentang rendah hati, ya hendaknya itu menjadi perenungan buat kita semua. Kita lakukan apa yang terbaik di situ dan yang tidak baiknya kita tinggalkan. Ya, baik. Kita akan menutup. Apakah mungkin ada permohonan doa dari Kak Yogi yang ingin didoakan pada sore hari ini, Kak? Iya. Ya, Pak bacanya yuk. Oh ya. Mungkin Kak Yogi ada yang ingin dibawa di dalam doa pada sore hari ini, Kak Yogi. Oh, tidak ada. Baik. Ya. Kalau dari Ibu Indri, yang umum, doa umum, atau ada yang Untuk ini teman saya di luar sedang sakit, sedang tidak enak badan. Ya, kan tadi saya di gereja tapi di tubuh saya tidak paham. Tolong bantu saya doa, tolong doakan saya supaya tetap sehat. ya. Lalu juga untuk teman-teman kita yang sakit, terutama Michael ya, Oh iya. tidak lupa. Dan untuk supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa baru untuk masuk di grup komunitas di Betawi. Iya. Yang sakit tadi siapa Bu anaknya? Karen ya? Karen sudah sembuh. Oh, Karen Teman sudah sembuh. kita. Ya. Yang itu temannya dari Bu Indri itu yang suaminya itu gimana? Ya, itu saya sejak kemarin belum ada connect sama dia. Oh, Enggak, kalau yang tadi Ibu Indri bilang sakit siapa Bu? Teman saya Benson Lee. Oh, teman gereja. Ya. Dia Oh, Katolik. Oh, teman gereja Katolik. Namanya siapa Bu? Benson Lee. Benson ya. Ya. Benson. Oh iya. Nanti kita. Ini sakit apa Bu? COVID ya? Sepertinya dia kena Omikron ya. Kalau Omikron. Iya, oke. Oke, baik. Kita akan bawa dalam doa pada sore hari ini. Sekalian kita akan menutup ibadah kita. Kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dalam doa kita pada sore hari ini. Ya, mari sama-sama kita merendahkan hati kita. Kita masuk, kita sama-sama sehati, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami sampai saat ini Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesehatan, Engkau boleh memberikan kami damai sejahtera, Engkau boleh memberikan kami sukacita dan kekuatan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kami tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kami ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau lihat hati kami ya Tuhan. Betapa kami sungguh sangat mensyukuri semua yang sudah Tuhan berikan. Semua yang sudah Tuhan lakukan. Yang sudah Tuhan perbuat bagi kami ya Tuhan. Sungguh terlalu baik, teramat baik Tuhan. Betapa besar pengorbanan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sungguh baik buat kami ya Tuhan. Apa yang kami dapatkan pada sore hari ini, biarlah itu menjadi perenungan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti kami mau belajar untuk rendah hati, kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk
setia. Kami belajar untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan. Biarlah itu bukan hanya menjadi perenungan kami, bukan hanya menjadi pembelajaran bagi kami, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus, yang boleh diselamatkan, yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami, untuk yang hadir pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Kak Yogi Manurung yang ada di Palembang Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dia terutama di dalam studinya, pendidikannya sebagai seorang mahasiswa Tuhan. Tuhan, Engkau mau memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pengetahuan, Engkau yang memberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga dia mau sungguh-sungguh menjadi anak yang takut, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Engkau mau jauhkan dia dari segala intimidasi-intimidasi jahat, dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan yang sia-sia Tuhan. Kami mau patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua dan keluarganya, sehingga dia boleh memiliki masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kesehatannya. Jauhkan dia dari segala sakit dan penyakit Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang terjadi saat ini Tuhan, Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan selalu memberikan dia kesehatan. Tuhan selalu memberikan dia kekuatan. Tuhan selalu memberikan dia pengharapan. Dan dia boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, orang tuanya, saudara-saudaranya, Tuhan berkati berlimpah-limpah seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Indri sekeluarga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati terus Ibu Indri sekeluarga di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam apapun pelayanan dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Ibu Indri sekeluarga. Kami pada sore hari ini berdoa untuk pergumulan daripada teman Ibu Indri yang sedang mengalami sakit Tuhan, yaitu Pak Benson. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah-Mu, saat ini Pak Benson boleh menerima kesembuhan. Dengan iman percayanya, dia mau mengambil kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Dia boleh mengalami kesembuhan, dia boleh mengalami pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap. Kami patahkan segala sakit penyakit. Kami patahkan segala roh-roh jahat. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mencurahkan mujizat-Mu, kesembuhan-Mu atas Pak Benson Lee ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga mengampuni segala dosa dan kesalahannya Tuhan. Jika ada yang belum dia bereskan, kiranya Tuhan, Engkau damai hatinya dengan Roh Kudus, sehingga dia boleh membereskan segala persoalan yang belum dia bereskan, dan biarlah Tuhan mau memulihkan, memberikan kemenangan bagi Pak Benson ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami Michael yang terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Michael setingkat ini Tuhan. Segala sakit penyakitnya, asam lambungnya, apapun pikiran dan lain sebagainya Tuhan. Saat ini kami perkatakan, di dalam nama Yesus, kami mau patahkan, kami mau tolak segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah memberikan sakit, tapi Tuhan selalu memberikan kesembuhan, kesehatan. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kami. Itu yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit Tuhan. Kami patahkan, kami tolak segala sakit penyakit yang ada di tubuh Michael. Sakit asam lambung, sakit pikiran, dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan saat ini Tuhan, kami memutuskan itu semua. Engkau yang
menyembuhkannya, segala organ-organ tubuhnya yang lemah, yang tidak normal. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Saat ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini juga kami berdoa untuk komunitas biji sesawi Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa sehingga komunitas ini boleh terus bertumbuh, boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin mengerti arti kehidupan ini bersama dengan Tuhan, boleh semakin mengerti hati Tuhan, dan boleh semakin banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap mereka yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan mereka. Yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan. Tuhan buka jalan bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh menerima pemulihan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu yang kami terima berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Bapa di surga hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang sudah menerima kemenangan itu sama-sama kita katakan amin. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Jogi. Terima kasih Ibu Indri buat waktunya. Ya, sampai ketemu lagi di hari Selasa ya. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore.